Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Baik kawan-kawan, kali ini saya ada sedikit pekerjaan, yaitu pembuatan konsep WTP dan sekaligus mesin RO untuk salah satu dari teman kita yang minta tolong dibuatkan sebuah konsep WTP pengolahan air sumur bor, ya kondisinya baik, bersih, katanya jernih, dibiarkan sampai lama itu masih jernih, cuma kalau lama sekali, lama-lama ada endapan menguning. Nah, dia ingin mengolah air itu untuk dijadikan bahan baku untuk pembuatan es batu kristal. Nah, kapasitas produksi yang diinginkannya itu satu hari mesinnya itu mampu memproduksi es kristal itu sekitar satu ton ya, atau 1000 liter ya. Jadi kapasitas pembuatan itu 1000 liter sampai dengan 2000 liter. Jadi dia ingin suatu saat nanti dia akan tambah mesin lagi, itu harus bisa menghasilkan air RO dengan kapasitas 3-4 ton. Nah, kalau saya bilang awalnya ke dia itu kalau mesin RO kapasitas 3-4 ton ya 2000 GPD sudah cukup ya. Karena 2000 GPD itu kapasitas produksinya 7,2 ton per 24 jam. Jadi masih mencukupi setengahnya. Ya berarti mesin itu hampir nyala 12 jam ya. Hampir nyala 12 jam. Ya, untuk tahap awal itu sudah bisa. Untuk tahap awal itu saya rasa sudah cukup gitu. Nah, jadi teman saya ini minta tolong dibuatkan konsepnya. Habis itu menghitung estimasi biaya ya. Nah, kalau saya coba-coba tadi menggambar seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini konsep yang akan saya buat ke beliau. Itu kalau kalian perhatikan ya, itu air sumur bor dihisap oleh pompa Sanjo S80. Kenapa saya milih S80? Karena ini langsung mendorong 3 tabung FRP 1054 dan kita ingin kapasitasnya itu airnya itu besar dan mampu mendorong. Karena ini medianya nanti mau saya pasang ini sedikit berat, itu ada mangan, fero, zeolite, karbon aktif ya, pasir kuarsa atau pasir gravel ya, karena katanya sih airnya baik. Cuman saya memberikan beberapa jenis media karena kita belum survei ke lapangan kondisi airnya seperti apa ya. Namanya konsep itu bisa dirubah, bisa direvisi ya. Nah, kemudian dari 3 tabung FRP itu mau kita masukkan ke 3 buah housing 20 inci. Nah, tadinya saya pikir pakai housing 10 inci 6 buah, tapi saya rasa itu pemborosan karena ini mau dibuat dalam satu kit rangka ya. Jadi kalau terlalu banyak housing maka akan banyak makan tempat di dalam rangkanya gitu. Dimensi ruangnya akan bertambah lebar. Nah, jadi saya kasih yang housing 20 inci saja. Kemudian dari itu masuk ke tangki 3000 liter. Nah, di tangki baku awal 3000 liter nih airnya harus sudah bersih, sudah jernih. Nah, kenapa di sini tidak diberikan tangki? Karena kata dia itu airnya sudah bersih, jadi nggak perlu. Dia mau tepat guna, lebih smart karena mungkin di modal yang awal ini butuh pengeluaran modal yang lebih tepat guna. Jadi ya udah saya berikan aja langsung tangki 3000 liter sebagai tangki baku penampungan air hasil dari WTP-nya. Nah, kemudian dari tangki 3000 liter dihisap pompa oleh S80 ya, pompa joki, pompa pembantu S80 baru masuk ke mesin RO. Nah, di sini mesin RO-nya masih belum dapat
keputusannya, cuman karena dia bagaimana tepat guna dan hemat listrik, kayaknya pompa pembantunya ini S80. Jadi bisa jadi ini mesin RO 2000 GPD double Sanju ya, double S80. Rasa saya sih itu sudah cukup sih, cuman mesin kerja 12 jam karena 3 atau 4 ton 3 atau 4 ton, atau kalau dia bilang 2 atau 3 ton mungkin 80, sekitar 40 sampai 50% ya, sekitar 8 sampai 10 jam mesin ini menyala untuk menghasilkan 3 sampai 4 ton. 2 sampai 3 ton, sorry. Tapi kalau udah 3 sampai 4 ton bisa jadi antara 10 sampai 12 jam. Berarti setengah hari dia nyala terus. Ya, untuk tahap awal modal kecil ya itu bisa. Ya. Tapi kalau misalnya mau smart ditambahin satu lagi jadi 4000 GPD. Nah, itu nanti terpulang. Nah, saya cuma buatkan diagram dulu, kemudian saya buatkan WTP-nya, jaringannya di dalam sebuah rangka. Kemudian air hasil RO saya masukkan ke tangki 3 ton. Nah, jadi langsung 3 ton. Jadi 3000 liter air hasil RO-nya di situ disimpan. Jadi nanti kalau dia mau pakai berapa mesin udah standby air RO-nya gitu. Kemudian disap oleh pompa stainless S80 ya. Baru masuk ke 3 housing 20 inci sebagai penetralisir. Nah, di sini bisa jadi saya kasih mungkin sedimen filter, bisa jadi saya berikan biokeramik, bioalkali atau apa sebagai penstabil rasa dan pH air. Kemudian akhirnya saya masukkan ke lampu ultraviolet untuk dibunuh bakterinya. Kemungkinan ada bakteri di tangki 3000 liter ini, jadi biar airnya lebih higienis ya, lebih steril ya, walaupun dibuat untuk es batu, air di es batu itu sudah bebas bakteri. Oke. Nah, inilah mungkin bentuknya kawan-kawan. Nah, sekarang bagaimana kalau dibuatkan dalam satu rangkaian diagram ini dalam satu rangka atau satu plat atau satu kit ya WTP. Oke, kita akan coba menghitung ya. Ini 3 tabung FRP itu kalau dijejerkan secara horizontal seperti ini memakan dimensi berapa, memakan dimensi ruang itu berapa kali berapa senti ya. Nah, kalau ini tabung FRP itu biasanya diameternya sekitar 28 cm diameternya. Nah, berarti kalau kanan kiri kita ambil 5, berarti ini sekitar 38 kita genapkan jam 40 dikali 3 berarti 120 sudah memakan dimensi ruangnya. Nah, berarti kalau kita ingin buat itu 200, panjangnya 200, berarti sisa itu 80 cm. 80 cm untuk mesin RO sudah cukup ya. Karena mesin RO itu kalau buatan saya itu cuma 60 cm panjangnya ya, panjangnya 60 cm. Nah, tingginya biasanya 145 sampai 150 kalau mesin saya. Nah, lebarnya ke belakang itu kurang lebih sekitar 45 sampai 50 cm. Nah, dari sini kita sudah bisa mereka-reka berapa bentuk dari rangkanya. Oke, kita buat aja dulu ya kawan-kawan. Ini kita geser dulu ya. Kawan-kawan, saya bukan seorang ahli dalam pengguna SketchUp. Saya juga mengetiknya belum bisa 10 jari. Jadi kawan-kawan harap maklumi ya, karena saya juga masih sangat belajar dalam pembuatan SketchUp ini ya. Oke, kita coba tarik ini tiang. Kita pakai holo 25 ya kawan, 25 mili kali 25 mili pakai stainless. Nah, itu saya coba ini panjangnya 150 aja. Oke, kita buat dulu tiang-tiangnya ya. Kita potongi tiang, nanti biar abang tukang stainlessnya nggak bingung, bang tolong potongkan tiang dulu 150 cm. Oke,
Kemudian kita buat panjang itu kalau 200 berarti berapa itu kawan? Kita buat 120 atau kita buat bidangnya dulu ya. Buat bidangnya dulu itu 200 kali 50. Saya coba buat 200 kali 50 dulu. Oke, ini bidangnya. Kita coba taruh tiang-tiangnya dulu. Oke, kita taruh dulu tiang-tiangnya. Ini berarti kita buat mesin RO nya di mana nih kawan? Menyamping ya, menyamping kiri kanan. Saya lebih senang mesin RO nya di sebelah kiri. Kita akan buat mesin RO itu diameternya panjangnya itu 60 cm. Saya coba tarik kemari itu 55. Nah, ini dapat 60. Oke, coba saya buat dulu ini. Oke. Oh, sorry. Maaf, ini belum saya blok dulu. Oke. Jadi mesin RO nya tingginya itu 150 ya. Oke. Nah, ini untuk mesin RO sudah. Coba naikkan ini 5 cm. Ini menggantung ya. Oke, ini berapa jaraknya? Oh, 137. Panjang ya. Ini udah cukup panjang untuk sebuah tabung media. Berapa ya? 80, 90 atau langsung aja ke atas seperti ini. Oke, taruh lagi ke bawah ini 60.
Kita buat untuk dudukan housing ya, housing filter tuh. Masukkan ini. Buat untuk housing filter. Kalau ini tabung media mesin RO. Oke, berarti ini bisa dihilangkan, mungkin hilang, ini hilang. Saya turunkan. Oh, tapi untuk lampu ultraviolet ya, lampu ultraviolet oh, nanti lampu ultraviolet bisa mungkin kita siasati. Oke, kita buat untuk mesin RO nya dulu. Pertama panel kontrolnya ya. Ini untuk rencana kita untuk panel kontrol ya. Jadi kalau mau naruh flow meter apa semua untuk instrumen RO kelistrikan, kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian ini ya, dudukan untuk tabung media ya. Dudukan tabung media itu kita coba memanjang itu 5 cm. Ini rencana untuk dudukan tabung media ya, biar jangan baling. Ini kita tarik kemari di tengah ya. Oke, di tengahnya. Biar dia kalau duduk tabung media itu nggak ngayun ya, nggak sampai ngayun. Nah, kita kalau misalnya saya coba ambil tabung medianya. Nah, tabung medianya ini rencananya stainless ya, stainless. Coba kita ambil yang format stainless. Oke. Kapan ya? Nantilah siap kerja ya. Malam. Oke. Iya ya. Oke. Oke, tabung medianya. Berarti ini masih terlalu banyak lebihnya ya kawan-kawan. Ya. Ya, masih terlalu lebar ini. Oke. Jadi kita letakkan aja. Nah, kita cari yang model terbaru. Ini buatan saya yang terbaru. Kepalanya itu lebih real gitu. Tapi kayaknya sama ya. Ini bukan yang terbaru.
kepala tabungnya sudah mirip. Oke kawan-kawan yang belum like silahkan like, dan kalau video ini bermanfaat silahkan kalian share kepada kawan-kawan kalian. Yang baru bergabung, yang belum subscribe silahkan kalian subscribe video saya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai water treatment, mesin RO, dan penyaringan air ya. Kebanyakan di tempat saya kawan-kawan itu adalah konsep ya, jadi bukan pamer hasil kerja, tapi ini konsep untuk belajar, pengembangan ya, mengembangkan kreativitas diri kalian. Saya tahu kalian semua juga pastinya seorang yang profesional yang mungkin sudah banyak ya makan asam garam di dunia air. Nah, tapi mungkin kalian ingin sesuatu yang baru ya, konsep tentang penyaringan air ya, mungkin metode-metode terbaru ya. Nah, mungkin channel saya bisa sedikit memberikan hiburan ya buat kalian ya, hiburan tentang sesuatu yang baru itu. Berapa senti ini cocoknya? Kita buat 30. Oke. Oh ya pas ya, 30 nampak serasi dia. Oke. Saya masih baru menggunakan SketchUp kawan-kawan, jadi tolong maafkan saya bagi yang melihat pergerakan saya masih kaku ya, memang begini kawan-kawan. Saya bukan ahli di bidang desain atau mumpuni dalam soal program SketchUp, tapi alhamdulillah saya sudah bisa mendesain sendiri komponen-komponen kerja dari produk air yang ingin saya presentasikan kepada kalian ya. Nah, ini saya buat reel kawan-kawan. Reel ukurannya dari mulai elbownya saya buat reel. Nah, itu agar kalau dalam implementasi di lapangan itu enggak begitu banyak bentrok ya. Kalau lari-lari 5 cm ya itu biasa kawan-kawan, tapi kalau desain rangka ini, karena saya ya kebanyakan juga ya kebanyakan desain rangka sendiri, jadi saya menciptakan dalam membuat konsep sketsanya itu harus benar-benar sama dengan aslinya. Nah, itu seperti ini ya. Berarti ini ada ruang kosong, terlalu banyak ruang kosong ya. Kalau 2 meter panjang, berarti nggak mesti 2 meter ya kawan-kawan. Atau ini ada jarak space. Nah, kita kecilin coba ininya, apanya? Kita kecilin. Tapi sebelum kita kecilin, kita tarik garis bantu dulu. Itu kita buat 110 saja coba. Nah, kita coba kecilin semua ini dengan cara yang masih manual, karena saya bukan ahli dalam bidang SketchUp ya. Oke, sudah kita ini kan. Coba kita. Oke. Masih kepanjangan ya. Masih terlalu panjang ya. Atau ini nanti dijarang-jarangi aja, dijarangkan kira-kira 20 cm, 10 cm. Masih terlalu jelek rasa saya. Oke, kita coba aja dulu. Ini kalau konsepnya mesin RO di samping, maka mesin RO di belakang, pompa. Kita coba masukkan dulu tabung FRP, tabung FRP, hosing filter ya. Nah,
masukkan dulu housing filter. Oke, yang langsung 20 inci. Oke. Nah, ini housing filter yang ini dari asli standarnya Eugene. Terus saya pikir Eugene tuh mirip dengan Nanotech ya. Jadi yang semisal di lapangan itu ya mereknya Nanotech, kawan. Nah, ini real dengan aslinya ya. Kita ambil ini, kita oke. Nah, bagi kawan-kawan teknisi air yang ingin belajar SketchUp, kemudian ingin punya modul-modul gambar seperti saya, kalian boleh hubungi saya. Saya bisa bantu jualkan modul ini untuk kalian ya, dalam berbentuk flash disk. Nah, kalian tinggal menginstal SketchUp ya, SketchUp minimal Pro 2021. Nanti modulnya kalian bisa pakai. Modul-modul ini mungkin untuk project-project kalian ya. Saya bisa bantu, saya akan jual ini, yang pastinya ada nilai harganya, kawan-kawan ya. Dalam berbentuk flash disk, biasanya 16 GB flash disknya cukup untuk menampung modul-modul ini ya. Saya bisa bantu jualkan kepada kalian. Ada 3 housing tuh ya, 3 housing. Kemudian ada pompa 3 buah. Pompa 3 buah. Apakah ini di sebelah sini untuk pompa-pompa? Sini ada mesin RO. Ini mesin RO nya pasti pakai mesin RO yang double sanju ya. Cari mesin RO, bagian mesin-mesin. Mesin RO. Nah, ini mirip ya modelnya. Komputer saya ini lama sekali ya, kawan. Loadingnya itu lama. Padahal ini punya saya ini 16 GB RAM-nya. Tapi mungkin prosesornya sudah tua. YouTubernya masih kekurangan modal, kawan. Orang tiap bulan gajian, saya 6 bulan sekali baru gajian, kawan. Kalau yang sudah pernah jadi YouTuber pasti paham 6 bulan sekali gajian tuh gajinya berapa ya. Kalau saya mengharapkan dari YouTube bisa pingsan saya, kawan-kawan. Nggak cukup. Ini sudah ada yang jadi rupanya. Saya coba pasangkan ini aja. Kurang lebih seperti ini, tapi pompanya nggak asli sanju, kawan-kawan. Ini konsep saya yang lama. Saya masih ada mesin RO dengan konsep yang lain. Ini pun sudah bisa ya. Nah, kemudian peletakan lampu ultraviolet. Lampu ultraviolet di mana ya kita letakkannya? Coba saya ambil dulu komponen air, lampu ultraviolet.
Dah. Ini yang 8 GPM ini. Bisa jadi mungkin seperti ini. Masya Allah lamanya. Ini agak naik, mungkin seperti ini baru nampak elegan ya. Berarti ini boleh saya tarik satu nih. Ini nanti untuk malangnya, berarti saya bisa ambil uang nih. Nah, ini nanti lampu ultravioletnya. Sorry. Ini klipnya kita geser dulu. Nah, mungkin dudukan lampu ultravioletnya seperti ini. Ini saya tinggal tambahin satu tiang penyangga. Oke. Nah, pompanya ada berapa itu pompa? Ini kalau double sanju, ini kan pompa joki sama pompa utama sudah gabung. Satu, dua, ada dua pompa. Berarti kita bisa letakkan pompanya itu di sebelah ini ya. Oke, kita coba tarik lagi ini tambahannya. Geser. Kita tarik pompanya. Ini tuh tempat pompa ya kawan-kawan. Pompa. Oke, biar dia kokoh. Ini kita hilangkan. Oh, jangan ya, jangan dihilangkan. Ini kita sambung aja ya ke sini.
Oke, nah ini tarik. Oke. Masya Allah. Oke. Kemudian kita ambil pompa. Pompanya model lama apa model baru ya? Ini model lama sanjunya nih. Nah ini yang model baru. Yang pakai hidroscan. Kayaknya dua-dua pakai hidroscan. Ini nggak muat kalau pakai hidroscan. Oke, pakai hidroscan. Oh ini hidroscannya. Pompanya beda ini. Yang ini. Kelebihan pompa pakai hidroscan itu kawan-kawan, ya selain otomatis kalau tidak ada air dia mati, karena dia pakai flow switch ya. Jadi kalau tidak ada air dia mati, kemudian tidak ada yang air mengalir dia mati. Itu kelebihan pompa yang pakai hidroscan. Wow, tak cukup ya kalau misalnya kita letakkan hidroscan di samping sini. Berarti ini harus pakai pompa yang pakai otomatis biasa aja kawan-kawan, yang diletakkan di sini. Saya hapus saja, coba pakai ini dulu. Nanti hidroscan mungkin di lapangan bisa disiasati. Lagipun hidroscan itu mahal ya harganya. Nah ini yang asli kawan, yang memang sudah mirip 100% dengan dengan yang asli ya. Oke, ini di sebelah sini ya, otomatis ya. Jadi kita harus benar-benar real. Cuman ini saya waktu buat konsep buat modelingnya saya lupa baling-baling kipasnya, ini masih belum nampak ya kipasnya. Malum lah kawan-kawan, kita buat sendiri. Nah ini kita tarik ke belakang sedikit, agak boleh ke depan juga nggak apa-apa, kipasnya kan belum nonjol, agar ini ada space. Dan ini juga ada jarak ya, atau terlalu dekat ya. Kalau kasih elbow ini nyundul ke atas ini, berarti ini kita naikkan aja, kita naikkan misalnya 5 cm ya, 5 cm bisa lah, sudah bisa kan, ada jarak itu ya. Kalau dikasih elbow dia masih cukup. Oke. Nah akhirnya kita tarik garisnya, coba ambil ini. Oke. Jaraknya ini 22 nih. Jarak antara batang as belakang dari sanju ke baut itu 22. Letakkan di sini. Sanjunya naik lagi satu lagi. Oke. Nah, kalau yang ini dia kan nanti menyesuaikan aja ya. Bisa jadi ini nanti langsung ke tabung media, atau ini ke ultraviolet, ke housing dulu.
Kalau yang ini mungkin saya akan sesuaikan. Nah, sebagian untuk kemungkinan dari diagram instalasi ini kawan-kawan. Diagram instalasi sketsa 2 dimensi, kalau saya buat jadi 3 dimensi itu seperti ini. Jadi rangkaian yang banyak ini itu nanti dijadikan sebuah kit WTP dalam sebuah jaringan rangka itu seperti ini. Nah, ini kalau terlalu berat kalian bisa ganti dengan roda ya kawan-kawan. Ini bisa kalian ganti dengan roda ya. Nah, jadi gunanya kit ini adalah menghemat tempat. Gunanya rangkaian WTP kita gabungkan dalam satu rangka itu menghemat tempat kawan-kawan. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh tangkinya, tangki airnya, kita ambil yang 3000 liternya itu misalnya ini ya, contoh itu nggak banyak makan tempat. Jadi sedangkan ini tadi berapa, 2 meter ya, 2 meter kali 50 ya. Nah, ini kita coba letakkan dulu tangkinya. Misalnya kita ambil dulu pinggirnya. Oke. Kan tadi ceritanya tangkinya 3000 2 buah ya, 3000 2 buah. Nah, ini kumpulan mesin RO nya ya. Kita ambil pertengahannya aja seperti ini. Oke. Nah, kan nggak banyak makan tempat ya. Kalau kita buat dia itu sejajar atau memanjang ke belakang, terus kita tarik, oke, tarik ke belakang. Nah, kan jadi lebih simpel ya kawan-kawan, lebih simpel. Nah, ini terlalu ke depan nih, kita kasih spasi 50 cm agar ada pergerakan teknisi untuk bergerak ya, jadi lebih leluasa. Nah, ini jadinya seperti ini. Yang ada di diagram instalasinya itu jadinya seperti ini. Nah, kalau kita masukkan ini dalam sebuah rancang bangun rancang bangun sebuah rumah ya, bangunan rumah. Oke, kita coba kita letakkan aja misalnya di sini. Nah, misalnya ini sebuah rumah yang nantinya akan dibangun sebuah WTP untuk ini ya, untuk bisnis es ya, kristal. Kita tarik ke belakang. Oke ya. Oh, ini berarti kecil ya, apanya, rumahnya terlalu kecil. Ini ya, ini kalau nggak salah cuman
2,5 meter aja nih bangunan rumahnya, disulap jadi depot. Kita butuh yang lebih besar mungkin ya rumahnya. Nah ini kalau dalam sebuah rancang bangunnya seperti ini. Ini yang cocoknya ini ruko nih. Nah, seperti ini contoh. Ambil contoh ya. Ambil contoh lagi, contoh ruko. Ini cocoknya ruko nih, ini buang aja. Oke, kita ambil dulu pikiran dari ruko ini. Es batu ya, dia biasanya di belakang aja. Coba ambil dulu. Wow, kok gelap nih, kok hijau, kok hijau. Wow. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Gambarnya masuk, gambarnya masih di luar. Gambarnya masih di luar dari ruko. Nah ini ya kan cukup luas nih. Ini 4 meter kali 12 ini. 4 meter kali 12 ya. Satu blok 4 meter kali 4 meter. Nah ini 1, 2, 3, 16 panjangnya 16. Nah kalau misalnya mesin-mesin untuk apa es batu di depan ya, ini masih cukup banyak. Ini sampingnya juga masih ada nih. Ini kan 2 meter, berarti ada sisa 2 meter. Entah untuk apalah itu. Misalnya di sini ya mesin pencetak es batunya ya. Mesin pencetak es batunya. Mungkin di depan bisa untuk market pemasaran sekaligus letak gudang-gudang esnya atau gimana, saya nggak paham karena saya juga belum pernah lihat lokasinya. Jadi ini hanya konsep saja ya. Coba kita blok ini. Oke, kita jadikan satu grup. Oke, saya nggak finishing ininya ya kawan-kawan, nggak saya finishing apanya pipa-pipanya ya. Nanti berdasarkan dari yang gambar ini saja, yang tadi saya nggak finishingkan masalah apanya itu. Yang penting dia seperti itulah. Ini ya, ini kalau kita tarik kemari. Ya. Oke. Jadi seperti inilah kemungkinan ilustrasi dari kit sebuah WTP plus mesin RO 2000 GPD ya di dalamnya. Mesin RO 2000 GPD buatan saya. Seperti inilah mungkin apanya ya, bentuknya. Nah, kalau estimasi biaya berapa ini? Ya, estimasi biaya berarti. Oke, kita coba hitung. Mesin RO saya biasanya yang 2000 GPD itu 9 juta, kawan. 9 juta. Nah, kalau rangkanya ini saya prediksi ini habis sampai sekitar mau 2 juta. Berarti udah berapa, kawan? Udah 11 juta ya. 11 juta. Tabung FRP 600 kali 318 ya. Berarti udah 13,8. Lampu ultraviolet yang Cina kita bilang aja yang lokal itu 1 juta ya kawan. Berarti udah 14,8 ya. Ini FRP ini housing 20 inci ini 200 kali 6 berarti 12 ditambah tadi 14,8 kawan, berarti 16 juta. Nah, pompa S80 stainless Sanju ini 11 berarti udah 2,2. Tadi berapa? 18,2 kawan-kawan ya kan. Nah, itu media saringnya itu kita bilang aja habis 4 juta. Berarti sudah di 20
2.200.000. Pipa-pipa kita bilang aja habis ini pipanya 1,5 juta, berarti di 23.700.000 ya. Kelistrikannya kita genapin aja 800.000 misalnya, tapi ini lebih nih kawan. Tapi ini listrikan RO kan sudah masuk dalam mesin RO ya, berarti kita bilang itu sekitar 24 juta. Ini belum upah saya kawan-kawan ya. Kita bilang aja upah saya mendesain ini 1 juta, berarti 25 juta. Nah, kalau kita hitungkan lagi tangkinya kawan-kawan, tangkinya ini kita bilang 28, kita genapin aja 3 juta, kasih yang bagus misalnya. Itu 6 juta ditambah 25 juta, berarti 31 juta ini habis, kurang lebih ya, kurang lebih. Belum lagi kalau misalnya ini mau dikirim ke pengangkutan, mau dipeti kayu, ya pasti kurang lebih lagi. Peti kayunya aja kalau saya hitung nih mau habis sekitar 600.000 peti kayunya ya. Kita bilang 32 juta. Ongkos kirim ini semua mungkin menghabiskan kemana misalnya ya, daerah satu provinsi ke satu provinsi yang terdekat lah, misalnya Medan, Aceh misalnya ya, kurang lebih berarti ini 1,5 juta misalnya. Ini project di 34 juta kawan, 33 sampai 34 juta kurang lebih. Nah ya, kita kasih retensi misalnya, ini projectnya yang hitung orang yang memang suka gotong royong seperti saya ya, mungkin ini project 35 juta kawan. Project 35 juta dirangkaikan seperti ini, pemipaannya sampai ke tempat mungkin 35 juta. Saya berani buat seperti ini kawan-kawan. Nah oke, kita coba render hasil kerja kita hari ini, apa yang terjadi. Bagi kawan-kawan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian like ya. Kalau ini berharga, ingin bagikan kawan-kawan kepada teman-teman kalian yang lain, boleh kalian share ya. Bagi yang belum bergabung, bagi yang sudah bergabung tapi belum subscribe, silahkan kalian subscribe aja video saya ini, channel saya ini, agar kalian selalu mendapatkan update-update terbaru dari video-video yang saya buat ya. Saya butuh banyak dukungan dari kalian karena saya masih belum bisa merasakan hasil seperti kawan-kawan saya yang lain sebagai YouTuber. Nah, mungkin saja saya salah buka channel kawan-kawan ya. Yang lainnya channel-channelnya itu 1 bulan sudah gajian kawan-kawan. Maksudnya itu gajiannya hampir tiap bulan. Kalau saya gajiannya 6 bulan sekali masih kawan-kawan. Yang bagi yang udah jadi YouTuber paham, 6 bulan sekali baru gajian tuh berarti bukan dikumpulin baru diambil, tapi batas apa itu minimum ya, minimum yang bisa diambil dari YouTube itu 1.300.000 kawan. 6 bulan sekali saya baru gajian 1.300.000. Tapi alhamdulillahnya saya bisa berbagi kepada kawan-kawan semua, berbagi ilmu ya, alhamdulillah bisa memberikan banyak manfaat. Dan saya juga dapat manfaat dari video-video saya ini ya. Ada yang tertarik, ada yang nempah desain kepada saya, ada yang minta diajarin secara online. Kemarin tuh baru alhamdulillah ada teman saya itu di Indonesia bagian timur, tadinya dia mau beli mesin RO sama saya, terus saya lihat hitungannya, waduh ini besar kali biaya ongkos kirimnya ke sana, sementara dia punya mesin RO yang mau di-upgrade sedikit aja. Tapi karena dia nggak paham ya, mungkin ada, ya udah aku ngumpulin duit aja, kemudian aku beli aja dari si tukang air Medan. Lalu saya sarankan, bang nggak usah bang, lebih bagus abang beli aja bahan-bahannya, abang jumpain tukang rangka apa semua, nanti saya pandu seperti beberapa kawan-kawan kita yang lain. Saya buat seperti itu juga kawan-kawan. Alhamdulillah si abang ini mau, ya udah kita mainkan terus kawan-kawan. Alhamdulillah jadi ya. Jadi itu dia bisa merakit dan membuat sendiri mesin RO nya kawan-kawan.
Ya dari itu mungkin dia lihat video saya di YouTube, kemudian dia rasa ini saya suka dengan caranya, mungkin dia suka dengan gaya saya, mungkin dia tertarik dengan video-video saya. Nah, pengen buat tapi nggak ada yang ngajarin, mungkin ya kita siap bantu kawan-kawan, kita siap bantu. Nah, inilah kemungkinan diagram apanya, ilustrasinya kepada teman saya itu yang ingin membuat apa ya, entar dulu saya hapus saja ini, yang ingin membuat ilustrasi konsep WTP berikut dengan mesin RO untuk pengolahan air sumur bor yang bagus ya kawan-kawan, yang jernih, untuk diolah menjadi bahan baku es batu kristal ya, es batu kristal. Nah, inilah konsepnya kawan-kawan. Nah, saya memang tidak menjelaskan secara ilmiah karena saya di sini fokus dalam membangun ilustrasi dari konstruksi rangka dan bentuknya. Setidaknya sudah membuka wawasan mungkin kepada teman saya yang nanti mungkin akan dihitung secara spesifik dari saya untuk hitungannya itu seperti apa. Nah, kita coba foto dulu ya, kita coba ini kasih yang high, kemudian ini kita kasih white background aja, outputnya kita tinggikan jadi Ultra HD, ini frame-nya kita naikkan jadi 120. Oke, coba kita render, atau ini kita kasih sedikit bayangan menjelang siang apa sore ya, senja ya. Oke, ini warnanya agak temaram sedikit, kemerah-merahan. Oh, ini gelap sekali. Oke, sebentar kita foto. VGA saya kecil ini kawan-kawan, masih pakai, kemarin tuh saya pakai RX 550. Akhirnya wassalam, ya selesai tugasnya, kita gantikan pakai GTX 970. GTX 970 ya, masih jadul-jadul semua PGA saya kawan-kawan. Saya belum mampu beli PGA yang baik, yang bagus. Saya kepengen tuh beli PGA yang 6 giga ya, 25 bit, 25 bit ya, pakai mungkin sudah pakai Ryzen, atau mungkin prosesornya pakai Ryzen atau pakai Intel ya, Intel itu yang i7 misalnya. Tapi ya saya harus banyak bersyukur kepada Allah ya, apa yang Allah berikan kepada saya untuk saat ini saya harus banyak nikmati. Oke, ini seperti inilah kerja saya kawan-kawan dalam mendesain dan merender, membuat segala sesuatunya yang tadinya masih dalam bayang-bayang dan angan-angan bisa terwujud dalam sebuah ilustrasi yang masih jauh lah kawan-kawan dari sisi kualitas dan apanya ya, quality dari hasil desain saya dengan para maestro-maestro yang memang ya hidupnya berkutat di dunia desainer 3 dimensi. Tapi setidaknya bisa membuka wawasan kalian. Oke, ini hasil rendernya. Ini belum saya benerin ya, rendernya masih render kasar nih kawan. Nah, ini hasilnya kawan. Oke. Ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya.
Oke kawan-kawan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat hasil dari coret-coret kita pada hari ini tentang cara saya dalam mendesain sebuah WTP berdasarkan gambar yang disepakati, ya, yaitu bagaimana diagram instalasi WTP dengan RO 2000 GPD ini bisa menjadi sebuah kit seperti ini, ya. Itu mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat kepada kalian semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan atas segala jejak yang kalian berikan di video ini. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Saya Taufik Ramadan mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.